Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jufida Sabihi. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai inspiratif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Lanjut, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan berbagai inspiratif dan kebijakan. Diharapkan sektor ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Baik, lanjut, sekarang kita masuk pada definisi perbankan syariah, di mana perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berproses berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mematuhi larangan riba yaitu bunga, gharar yaitu ketidakpastian, dan masyir itu spekulasi. Perbedaan utamanya dengan bank konvensional terletak pada sistem operasinya, yaitu dengan menggunakan bagi hasil atau sistem jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Karakter utama perbankan syariah itu yang pertama berdasarkan prinsip syariah, yang kedua larangan riba, yang ketiga itu sistem bagi hasil, yang keempat larangan spekulasi dan ketidakpastian, yang kelima itu pengawasan syariah, yang keenam itu fungsi sosial. Tujuan dan fungsi itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu fungsi ekonomi, yang kedua itu fungsi sosial, dan yang ketiga itu fungsi pembangunan. Yang terakhir tuh dasar hukum perbankan syariah di Indonesia itu perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sekarang kita lanjut pada regulasi Bank Indonesia, yang dimana peraturan Bank Indonesia PBI adalah kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengatur, menjaga stabilitas, dan mengawasi sistem keuangan termasuk sistem pembayaran perbankan dan pasar uang sesuai dengan amanah Undang-Undang PBI, mencakup berbagai aspek mulai dari ketentuan operasional harian seperti kebijakan sistem pembayaran dan keamanan siber, sehingga pengelolaan anggaran dan instrumen pasar keuangan. Contohnya, PI terbaru mencakup kebijakan sistem pembayaran dan penguatan keamanan siber. Tujuan cakupan yang pertama, tujuan PBI bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran serta kesehatan perbankan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Cakupan peraturan ini mencakup berbagai era seperti sistem pembayaran, keamanan siber, operasional moneter, pengelolaan anggaran, perbankan, mata uang. Contoh peraturan terbaru itu ada peraturan Bank Indonesia nomor 4 tahun 2025 itu mengatur kebijakan sistem perbankan seiring dengan kompleksitas tentang yang dihadapi Bank Indonesia. Inspiratif pemasaran meliputi strategi yang berfokus pada pemahaman konsumen dan pemanfaatan teknologi digital seperti menggunakan media sosial dan pemasaran berbasis lokasi, serta strategi berbasis cerita dan pengalaman, misalnya melalui influencer marketing atau program coba sebelum beli. Beberapa contoh sukses termasuk kampanye pasti ada jalan dari Standard Bank, mengatnya Indomie, dan penggunaan AI untuk mengoptimalkan konten. Strategi yang berfokus pada teknologi dan data itu yang pertama itu pemasaran media sosial, yang kedua pemasaran berbasis lokasi,
Yang ketiga itu AI dalam pemasaran konten, strategi yang berfokus pada pengalaman. Pertama itu program coba sebelum beli. Yang kedua itu influencer marketing. Yang ketiga itu membangun brand equity yang kuat. Dan yang strategi yang berfokus pada cerita dan nilai itu yang pertama fokus pada cerita mereka, yang kedua pemasaran konten, yang ketiga pesan yang menyentuh. Baik, peningkatan infrastruktur adalah proses pengembangan dan perbaiki fasilitas fisik, teknis, dan sosial untuk negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan energi, telekomunikasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, serta kualitas hidup penduduk. Tujuan utama peningkatan infrastruktur yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu meningkatkan daya saing, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, yang keempat meningkatkan konektivitas dan persatuan. Contoh peningkatan infrastruktur yang pertama itu infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur energi, dan infrastruktur telekomunikasi. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama antara bank dan fintech untuk mengalurkan kredit, sinergi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberdayakan UMKM dan mengatasi kemiskinan, serta kerjasama antara lembaga keuangan sendiri untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan beragam melalui dari mendorong inovasi, memperluas akses keuangan, hingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat dan infrastruktur. Contoh bentuk kolaborasi. Yang pertama itu dengan fintech, bank dapat berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk mengalurkan kredit usaha rakyat KUR atau kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) secara lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi yang memiliki fintech. Yang kedua itu dengan pemerintah. Sinergi antara pemerintah, otoritas jasa keuangan OJK, dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk mendukung program-program seperti pemberdayaan UMKM, mendorong keuangan berkelanjutan, dan menekankan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga ada antar lembaga keuangan yang dimana sinergi antar bank, lembaga penjamin simpanan, dan lembaga keuangan lainnya dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan pertukaran gagasan strategi. Pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah proses pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja individu agar lebih efektif dan profesional. Pendidikan berfokus pada pengembangan intelektual dan pemahaman yang lebih luas, sementara pelatihan lebih spesifik pada peningkatan keterampilan kerja tertentu untuk tugas yang ada. Keduanya sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Perbedaan utama pendidikan itu berfokus pengembangan spiritual dan pribadi secara luas, yang tujuannya untuk membentuk individu berpengetahuan luas dan memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek. Ruang lingkupnya itu lebih luas, mencakup berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu.
pelatihannya itu kayak fokus peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja yang spesifik. Tujuannya itu untuk membekali kemampuan praktik untuk menjalankan tugas saat ini secara lebih efektif. Ruang lingkupnya itu lebih sempit dan teratar pada keterampilan atau kompetensi tertentu. Manfaatnya bagi karyawan meningkatkan kompetensi dan produktivitas, membuka peluang promosi jabatan, meningkatkan semangat dan kepuasan kerja. Bagi perusahaan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau layanan, mendorong inovasi, meningkatkan retensi karyawan, mengurangi turnover, membantu adaptasi terhadap perubahan teknologi dan metode kerja baru. Baik, sekarang kita lanjut pada dukungan untuk UMKM. Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat mengakses pembiayaan syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan spiritual UMKM dalam perekonomian syariah dan memperkuat daya saing mereka. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk pada tantangan pertumbuhan. Meskipun banyak inspiratif yang telah dilakukan perbankan syariah, masih menghadapi tantangan seperti kompetisi dengan bahan konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk masa depan sektor ini. Kesimpulannya, inspiratif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pemasaran, dan pendidikan, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.